Salam, salam sehat untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan menjadi bahagian kita semua pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui sebuah ilustrasi dari serangga. Saudara tentu mengetahui lalat dan lebah. Mereka sama-sama jenis insektisida atau jenis serangga. Namun mereka berbeda. Ya, mereka hampir mirip atau hampir sama. Namun ada perbedaan antara lebah dan lalat. Lebah adalah jenis serangga yang lebih senang menyukai tempat yang indah, tempat yang bersih. Sedangkan lalat lebih menyukai tempat yang kotor, tempat yang berbau dan tidak sedap dipandang mata. Kita akan mempelajari dari kehidupan lebah dan lalat. Lalat sebagai serangga yang sering kita jumpai di tempat-tempat yang kotor, di tumpukan sampah atau kotak sampah yang berbau ataupun menebarkan aroma yang busuk. Sedangkan lebah lebih menyukai tempat yang bersih, tempat yang indah, harum dan menyenangkan mata. Lebah lebih tertarik kepada bau yang harum, tempat yang indah. Sehingga lebah yang hinggap di bunga, dia akan menghisap putik sari, dan lebah akan menghasilkan madu yang sangat manis rasanya dan tentunya menyehatkan setiap kita yang mengkonsumsinya. Sedangkan lalat lebih tertarik kepada tempat yang kotor, tempat yang berbau, tidak sedap dipandang mata. Lalat membawa banyak bibit penyakit kuman. Sehingga bila mana kita makan lalu makanan kita dihinggapi dengan lalat, maka apa? Makanan itu akan tercemar oleh kuman yang dibawa oleh apa? Lalat. Dan tentunya kita yang mengkonsumsi makanan yang sudah dihinggapi lalat yang membawa kuman atau bibit penyakit, kita pun akan apa? Menderita sakit atau diare setelah makan makanan tersebut. Saudaraku yang terkasih, melalui ilustrasi ini kita mendapatkan satu pelajaran untuk kehidupan kita sendiri sebagai makhluk sosial. Kita akan menjumpai orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah dia berperilaku baik atau berperilaku yang tidak baik. Namun secara kasat mata kita tidak dapat membedakan apakah itu orang baik atau apakah orang itu tidak baik. Namun melalui ilustrasi ini kita dapat membedakan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah dia orang yang baik atau orang yang jahat. Dan mungkin kita bertanya, mengapa ada orang yang baik dan ada yang orang jahat? Sebagaimana lalat dan lebah tadi. Lalat lebih menyukai tempat yang kotor, berbau dan busuk. Sedangkan lebah lebih menyukai tempat yang indah, yang bersih dan menyehatkan. Maka kita dapat melihat di sini bahwa orang yang jahat, orang yang tidak baik, berarti orang itu apa? Lebih senang berkumpul, berinteraksi dengan apa? Orang-orang yang tidak baik. Atau
orang tersebut menggunakan pikirannya dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Sedangkan orang yang baik ialah orang-orang yang menyukai hal-hal yang baik, yang benar. Yang ada dalam pikirannya adalah hal-hal yang baik dan benar. Jadi kita dapat mengetahui mengapa orang itu jahat, mengapa orang itu baik. Itu oleh karena apa? Kebiasaan dari orang tersebut. Orang yang jahat akan menyukai hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Contohnya apa? Berbohong, atau suka gosip, iri hati, dan semua hal-hal yang buruk. Sedangkan orang yang baik, mereka tidak akan tertarik terhadap hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, dan hal-hal yang tidak benar. Apa yang dilakukan oleh orang jahat dan orang baik itu bermula dari pikirannya. Bila mana kita berpikir positif, maka kehidupan kita akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang baik. Namun, jika kehidupan kita, pikiran kita diisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka akan menghasilkan perkataan dan tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Sehingga di dalam diri orang yang jahat itu akan selalu ada iri hati, sakit hati, kecewa, dan merasa menderita di dalam kehidupannya. Jika kehidupan kita seperti lebah madu yang tertarik kepada hal-hal yang baik, yang benar, maka banyak orang yang akan terberkati melalui diri kita. Sama seperti lebah madu yang menghasilkan madu, akan banyak orang yang apa? Mencarinya supaya mendapatkan kenikmatan dan berkat kesehatan melalui madu yang kita konsumsi. Namun, jika kita seperti lalat yang menebarkan kuman dan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, maka kehidupan kita akan membawa kesulitan bagi diri kita sendiri dan juga bagi banyak orang. Saudaraku, pilihan ada pada diri kita masing-masing. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 9, Rasul Paulus menuliskan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini ketika saudara dihadapkan kepada kehidupan yang nyata di dalam kehidupan kita, mari kita latih pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang mulia, sehingga apa? Kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.